Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini ada informasi terbaru terkait non K2 teman-teman ya. Jadi di sini kami mencoba mengupdate informasi hari Rabu 20 April 2022. Di sini ada judul artikel di jpnn.com yang sangat luar biasa ya. Seleksi P3K 2022, pimpinan honorer non K2 terharu dengan janji Mas Nadiem. Wow, luar biasa. Nah, di sini ada foto teman-teman ya. Nah, dilansir di jpnn.com Jakarta, di sini katakan pimpinan honorer non kategori 2 Novi Kurnianingrum optimis janji Mendikbudristek Makarim untuk memprioritaskan peserta yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2022 akan dipenuhi. Novi pun mengajak para guru honorer untuk berbaik sangka dengan janji Mas Nadiem tersebut. Wow, luar biasa ya. Di mata Novi, para pejabat Kemendikbudristek tidak sekedar berjanji, baik Menteri Nadiem, kemudian Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril dan Sesditjen GTK Ibu Nunuk Suryani terus konsisten berjuang agar guru honorer lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 bisa terakomodasi. Wow, luar biasa ya. Kalau menurut admin ini adalah pemikiran yang cemerlang, ini adalah pemikiran yang luar biasa dari rekan-rekan guru ya. Kita harus berbaik sangka kepada para pejuang dari pejabat Kemendikbudristek, baik itu Mas Nadiem, Bapak Iwan Syahril, dan tentunya juga Ibu Nunuk. Beliau ini memperjuangkan rekan-rekan guru honorer agar bisa menjadi ASN P3K seperti itu ya, terutama bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021 itu bisa terakomodasi seperti itu. Di sini kami terharu karena Mas Menteri Nadiem berjanji kami tidak akan dites lagi dalam seleksi P3K 2022 dan bisa menempati sekolah induk, kata Novi kepada jpnn.com hari ini ya, Rabu 20 bulan 4 tahun 2022. Di sini Novi sudah 2 kali ikut tes P3K 2021, namun dia gagal di tahap 1 dan 2 karena kalah bersaing dengan guru swasta. Dia mengungkapkan di SD tempatnya mengajar sudah habis formasinya karena tergeser oleh guru swasta. Mudah-mudahan ya, di sini kita lihat, mudah-mudahan kebijakan baru pemerintah ini bisa membawa saya ke sekolah lain yang masih dalam satu kecamatan di kabupaten sama harapnya. Untuk pindah sekolah ke kabupaten lain, Novi mengaku berat karena harus mengurus ketiga anaknya yang masih kecil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dengan kebijakan baru pemerintah tersebut, Novi yakin banyak guru honorer lulus passing grade seleksi P3K yang bersuka cita, mereka tidak perlu lagi pindah ke kabupaten kota lainnya. Nah, enggak apa-apa pindah sekolah asalkan masih satu kecamatan sama, jadi bisa pulang ke rumah setiap hari dan bertemu anak-anaknya. Nah, dengan adanya janji dari Mas Nadiem teman-teman ya, terkait memprioritaskan peserta yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2022 akan dipenuhi. Di sini kita bisa lihat sejalan dengan hal itu ada mekanisme rekrutmen dari Kemenpan RB. Kita lihat filenya dulu teman-teman. Di sini sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Mas Nadiem untuk guru yang lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini untuk filenya, di sini filenya teman-teman ya, perbaikan rekrutmen guru tahun 2022 teman-teman ya. Tadi kami sudah membahas terkait dengan pernyataan dari guru honorer yang sangat yakin dan optimis bahwasanya janji Mas Nadiem untuk memprioritaskan guru yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2021 itu bisa direalisasikan. Nah, sejalan dengan itu, di sini tentunya di backup oleh perbaikan rekrutmen guru tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung file resmi dari Kemenpan RB. Jadi teman-teman tidak usah takut, ini resmi teman-teman ya, bahkan ini valid sevalid-validnya ya. Di sini kita bisa lihat terkait dengan hal itu, di sini ada mekanisme guru sebelumnya. Kalau mekanisme guru sebelumnya, usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing
KLD, kemudian penetapan persetujuan kebutuhan untuk KLD oleh Menpan RB, kemudian proses seleksi CASN melamar konformasi yang ditetapkan. Di sini contohnya anggaplah Pak Budi melamar menjadi guru yang dibuka di lowongan formasinya. Nah, kemudian isunya di sini formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru secara nasional. Nah, ini untuk mekanisme rekrutmen guru sebelumnya pada tahun 2021. Kemudian di sini ada rencana teman-teman ya. Ada rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru tahun 2022. Tentunya ini menjadi kabar gembira sih sebenarnya teman-teman ya. Yang pertama, pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Nah, jadi nantinya formasi akan dimaksimalkan di tahun 2022 meskipun nantinya Pemda akan mengajukan formasi sekian, tetapi kalau masih dirasa kurang oleh kebutuhan yang dibutuhkan oleh Kemendikbudristek, maka ajuan dari Kemendikbudristek itu bisa diakomodir oleh Kemenpan RB. Seperti itu ya. Ini perubahan yang pertama. Tentunya ini menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB. Tadinya penetapan persetujuan kebutuhan untuk KLD, tapi kalau penetapan kebutuhan formasi langsung oleh Kemenpan RB sepanjang teman-teman ya, sepanjang anggarannya disetujui oleh Kemenkeu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Nah, ini masuk 3 poin teman-teman ya. Pernyataan dari Mas Nadiem bahwasanya akan memprioritaskan guru yang lolos passing grade tanpa formasi itu juga masuk di rencana mekanisme baru P3K 2022 yang dipaparkan oleh Kemenpan RB dan berada di poin yang ketiga teman-teman ya. Ini berada di poin ketiga yaitu proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Misalkan Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2. Solusinya di sini adalah akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Wow, tentunya ini menjadi kabar gembira untuk rekan-rekan guru sekalian terkait prioritas guru yang lolos passing grade tanpa mendapatkan formasi. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.